Selamat pagi, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah jangan undur, karena jika undur binasa. Kita akan membaca Ibrani 10 ayat yang ke-37 sampai 39 sebagai berikut. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan itu sudah amat sangat dekat sekali, dan Tuhan Yesus tidak akan menangguhkan kedatangannya. Maka kita seharusnya harus makin giat beribadah kepada Tuhan, menambahkan jam-jam doa kita, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bertekun dalam pelayanan, menumbuhkan haleluya benih-benih firman yang sudah kita terima lewat doa, lewat pelayanan, lewat membangun kehidupan yang makin intim kepada Tuhan, supaya kita jangan sampai ketinggalan, tidak bisa menyongsong kedatangan Tuhan kalau Tuhan datang pada kali yang kedua untuk gerejanya. Puji Tuhan, haleluya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan iman itu datangnya dari mendengar firman Allah. Haleluya. Orang yang hidup oleh iman pasti hidupnya selalu membutuhkan firman Allah, selalu ingin mendengar firman Allah. Hidupnya punya hati yang lapar dan haus akan hadirat Allah. Mereka tentu haleluya mencari senantiasa dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak ingin mengalami kekeringan rohani, tidak ingin menjadi 5 gadis yang bodoh. Puji Tuhan, haleluya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orang Kristen yang undur dari Tuhan, alasan apapun juga, hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu berarti memberontak kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini orang tua bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Ya, kalau anak-anak saudara undur, itu berarti dia menjurus kepada kebinasaan. Tanggung jawab utama agar anaknya tidak masuk neraka, yaitu orang tuanya, ayah dan ibunya, harus menasihati, harus mengajak anaknya, haleluya, hidup mengutamakan Tuhan, hidup mengindahkan Tuhan, menghormati dan takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-39 mengatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Jelas kalau undur itu binasa. Walaupun haleluya dulu sudah dilahirkan baru, sudah dibaptiskan air, mungkin dibaptiskan Roh Kudus, tetapi kalau langkah-langkah hidup selanjutnya undur dari Tuhan, berarti sedang menjurus kepada kebinasaan. Ya, di dalam surat Yudas pasal 1 ayat yang ke-5 mengatakan, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ya, itu terjadi pada bangsa Israel. Sudah diselamatkan dari Mesir, dikeluarkan dari Mesir, tetapi ketika mereka berjalan mengarungi padang gurun, banyak yang kemudian tidak percaya. Mereka ingin kembali ke Mesir, bersungut-sungut melawan Musa, sehingga Tuhan binasakan mereka. Binasa itu berarti mati, masuk neraka. Demikian juga banyak orang Kristen sejak kecil sudah diajak ke sekolah minggu, ikut pemuritan, dibaptiskan air, tetapi kemudian tidak mau beribadah, undur dari Tuhan. Padahal tidak ada alasan untuk undur.
Apapun alasannya, tidak bisa jadi alasan kalau undur dari Tuhan. Tuhan itu harus diutamakan, harus diindahkan, dihormati, ditakuti. Tapi undur dari Tuhan berarti tidak takut kepada Tuhan. Haleluya. Sebab itu, haleluya, firman Allah kemudian selanjutnya mengatakan, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup, ya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Percaya itu dibuktikan setia kepada Tuhan. Percaya dibuktikan bertekun dalam firman. Percaya dibuktikan bersedia dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Selamatkan bukan hanya diri saudara, tetapi seluruh keluarga saudara. Nasihati ya anak-anak saudara yang undur dari Tuhan. Itu bermain-main terhadap keselamatan jiwanya sendiri. Kita tidak tahu umur anak kita masih berapa lama. Kalau dalam keadaan undur, kemudian mati bagaimana? Saudara sebagai orang tua yang paling bertanggung jawab. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya, Bapak yang di surga, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini yang mengingatkan kami, supaya kami dan keluarga kami, anak-anak kami, jangan sampai undur dari Tuhan. Sebab undur berarti kebinasaan, yang artinya jika mati masuk ke dalam neraka. Tuhan tolong, haleluya, jangan sampai kami ini bermain-main hidup ini, tidak mengindahkan Tuhan, tidak hormat dan takut akan Tuhan. Jangan sampai kami ini bersikap memberontak kepada Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami kurang bisa mendidik anak-anak kami. Oh Tuhan, ampuni kami sebagai orang tua, urapi kami, mampukan kami untuk menyelamatkan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.